Edisi belajar hari ini saya mau ajak sahabat membuat Google Classroom sebagai kelas digital yang akan kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pastikan laptop atau komputer terhubung dengan sinyal internet. Kemudian, buka Google Chrome. Ya, setelah terbuka, ketikkan google.com. Kemudian kita login menggunakan email Google Mail atau Gmail. Di sini saya akan pakai akun ini. Klik pilih akun. Kemudian masukkan kata sandi. Klik berikutnya atau enter pada keyboard. Ya, setelah login pada Google seperti ini, pada pojok kanan atas, kita klik titik yang berjumlah 9 buah atau aplikasi Google. Kemudian pilih Google Classroom. Ya, dengan simbol yang ini, Google Classroom, klik 2 kali. Ya, ini adalah tampilan kelas yang ada pada Google Classroom saya. Kemudian untuk membuat kelas yang baru, pada pojok kanan atas, tanda tambah kita klik, pilih buat kelas. Kemudian centang, saya telah membaca dan memahami, sahabat bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian klik lanjutkan. Ya. Kemudian kita isi data kelas yang akan kita buat. Yang pertama, nama kelas ini wajib diisi. Saya mau buat kelasnya itu namanya kelas 81. Bagiannya ini saya isikan dengan nama wali kelas. Bapak Ibu bisa isikan dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel juga bisa. Kemudian untuk mapelnya ini rencananya saya kosongkan karena kelas yang saya buat ini merupakan kelas 81 secara umum. Jadi nanti pada bagian-bagian di dalamnya baru akan saya bagi mata pelajarannya. Ruang kita kosongkan saja. Kemudian klik buat. Ya, ini adalah tampilan kelas yang barusan saya buat di sini. Perhatikan sahabat, keempat menu ini akan tampil khususnya pada menu nilai. Ini tampil untuk kelas yang dibuka oleh guru atau wali kelas. Nah, untuk siswa nanti akan berbeda, tampilannya hanya 3. Untuk video ini saya khususkan tutorial membuat Google Classroom bagi guru atau wali kelas. Nanti akan saya buat video yang selanjutnya, tutorial bagaimana cara gabung kelas untuk peserta didik. Ya, yang pertama forum ini bisa sahabat isikan nanti dengan kata pengantar atau sebagai tempat untuk mendiskusikan materi bisa juga, atau sebagai tempat komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kemudian menu selanjutnya adalah tugas kelas. Nah, pada tugas kelas ini kita bisa membuat tugas dan pernyataan, membuat topik untuk mengatur kelas, kemudian modul, kemudian juga bisa membuat kuis, penilaian harian, bahkan absensi juga. Pada menu tugas kelas nanti akan saya buat per mapelnya, mapel apa saja yang harus diikuti oleh peserta didik pada kelas saya, kelas 81. Kemudian ada anggota. Menu anggota ini berisikan guru dan siswa. Nah, untuk guru kita bisa menambahkan guru mata pelajaran lain yang mengajar di kelas 81. Kemudian untuk siswa kita tambahkan peserta didik yang merupakan siswa pada kelas 81. Nah, untuk menambahkan guru dan siswa ini sangat mudah sahabat. Sahabat tinggal mengklik tanda undang. Di sini undang pengajar bagian yang atas, kemudian undang siswa bagian yang bawah. Karena ini hanya contoh, saya akan coba undang siswa saja dengan cara ketikkan nama atau email. Nah, saya akan memasukkan emailnya.
Nah, misalnya menggunakan email saya yang satunya sebagai siswa. Ya, kalau sudah dimasukkan emailnya, kemudian klik undang. Nah, di sini keterangannya siswa tersebut sudah diundang. Jadi nanti siswa harus membuka emailnya pada inbox untuk mengklik undangan, kemudian mengkonfirmasi atau menerima undangan. Saya coba buka dulu emailnya untuk mengkonfirmasi undangan. Kemudian ini hanya simulasi ya sahabat atau contoh. Kemudian kita coba refresh pada kelas ini apakah sudah benar menjadi siswa saya. Ya, nah di sini terdapat satu orang siswa yaitu Jessica Krisnadewi. Ini adalah email saya yang satunya sebagai siswa. Untuk simulasi pada video belajar membuat Google Classroom. Jadi untuk seterusnya sahabat, untuk menambahkan siswa, sahabat tinggal klik tanda orang tambah, kemudian ketikkan nama email sejumlah siswa, kemudian klik undang pada bagian pojok kanan bawah. Begitu juga sama dengan mengundang pengajar atau guru, tinggal mengetikkan nama seluruh pengajar yang ada di kelas yang sahabat bimbing sebagai wali kelas, kemudian setelah itu klik undang. Ya, saya akan lewatkan ini, sahabat bisa lanjutkan sendiri. Kemudian kita lihat menu nilai. Di sini masih kosong. Nanti tentunya sahabat jika sudah ada tugas yang diberikan di kelas, nanti nilai di sini akan ada isinya. Ya, sekarang kita lihat tugas kelas. Yang pertama, jika sahabat membuat kelas ini sebagai wali kelas, maka kita akan membuat topik. Topiknya adalah mata pelajaran yang siswa ikuti pada kelas 81 ini. Jadi misalnya mata pelajaran yang pertama itu matematika. Kita pakai huruf besar saja, caps lock. Tambahkan, kemudian mata pelajaran yang saya ampu sendiri yaitu IPA. Kemudian kita tambahkan lagi mapel yang lain, misalnya PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ya, ini contohnya dan seterusnya sahabat bisa menambahkan, klik plus buat, kemudian klik topik, kemudian ketikkan mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran yang diikuti oleh siswa pada kelas sahabat. Kemudian klik tambahkan. Nah, ya, pada mata pelajaran IPA saya akan menambahkan materi. Untuk menambahkan materi kita klik materi. Ya, di sini kita ketikkan judulnya materi karena nanti semua yang isinya di sini adalah materi selama semester 1 pada tahun 2020. Deskripsinya kita isikan. Menu berikut berisikan materi yang akan kalian atau peserta didik pelajari selama semester ganjil atau semester 1 dalam kurung ganjil tahun ajaran
2020-2021. Ya, kemudian kita mau menambahkan di sini materinya sahabat, bisa sahabat menambahkan formulir, misalnya untuk materi yang pertama, kemudian dokumen dan lain sebagainya. Atau di sini untuk plus ini membuat, berarti membuatnya dengan cara online. Formulir ini menggunakan Google Form dan sebagainya. Kemudian atau bisa sahabat menambahkan saja dengan menggunakan menu tambah. Google Drive ini apabila file yang akan sahabat jadikan materi sudah sahabat upload pada Google Drive, atau memberikan link, misalnya link pada website atau Google Site yang sudah sahabat buat, kemudian menambahkan file atau menambahkan materi dari YouTube. Nah, ini bisa sahabat cobakan, nanti akan ada pada video saya yang lebih detail berikutnya. Sementara ini dulu, kemudian pilihan ini untuk kelas berapa, karena saya mau buat untuk kelas 81 saja, maka hanya cukup satu kelas. Kemudian untuk semua siswa, ya. Pada topik apa di sini, karena saya buat materinya itu untuk IPA, jadi saya klik pada topik IPA. Ya, otomatis akan menyimpan. Kemudian kita klik posting. Nah, di sini untuk posting, sahabat, kalau diklik posting itu langsung mengepost atau memposting yang sudah kita buat. Kemudian bisa kita klik jadwalkan. Jika jadwalkan, kita bisa pilih kapan materi ini akan muncul. Misalnya saya mau jadwalkan untuk mata pelajaran IPA pada kelas 81 itu hari Rabu, maka besok ya. Besok ya, tanggal 22. Jamnya jam 8 saja, tidak apa-apa. Kita klik jadwalkan. Jadi otomatis postingan mengenai materi ini akan diberitahukan kepada siswa pada pukul 8 hari Rabu besok. Dijadwalkan untuk besok pada pukul 8. Nah, sementara kita bisa lihat di sini untuk materinya, kita klik materi, ya, kemudian kita edit. Nah, tapi di sini sahabat materinya belum ada, sahabat tinggal menambahkan dengan menu menambahkan atau membuat. Oke, sampai di sini sudah selesai kelas pada Google Classroom yang kita buat. Nih, untuk kalimat pembukanya bisa sahabat bagian di sini. Coba. Selamat datang pada kelas digital kelas 81. Apa kabarnya anak-anak semua? Kemudian kita klik posting, atau kita jadwalkan juga besok, bisa kita jadwalkan pada pukul 7.30 misalnya ya, sebelum memulai kelas. Oke, kita jadwalkan. Jadi kalau dijadwalkan sahabat, ini belum akan muncul ya, ini ucapan selamat datang kemudian menanyakan kabar, ini akan muncul besok pada pukul 7.30 sebelum memulai materi. Jadi untuk hari ini ketika kita membuatnya, ini belum akan muncul pada kelas, pada tampilan siswa atau peserta didik. Ya, sampai sini untuk mengundang peserta didik yang lain itu bisa dengan cara membagikan kode kelas. Ini kita klik kotak, tampilkan. Nah, ini adalah kode yang merupakan kode kelas yang bisa kita bagikan kepada peserta didik, sehingga untuk gabung ke kelas, peserta didik tinggal mengklik di pojok kanan atas gabung kelas, kemudian memasukkan kode yang telah kita bagikan. Tentunya ini lebih mudah, jadi peserta didik tidak perlu membuka tampilan aplikasi pada Google Mail, tapi cukup dengan
mengetikkan kode untuk gabung kelas. Tentunya ini lebih mudah karena peserta didik tidak perlu mengecek inbox pada email mereka masing-masing, tetapi cukup dengan mengklik tanda tambah pada pojok kanan atas gabung kelas, kemudian mengetikkan kode kelas dan gabung pada kelas yang telah kita buat. Ya, sampai sini sahabat, jika ada pertanyaan atau diskusi silakan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.